Baik, kita ke informasi selanjutnya. Nekat melakukan suntik silikon di payudara, seorang wanita tewas di hotel di kawasan Jakarta Barat. Diduga cairan silikon bocor dan merembes ke organ penting lainnya. Polisi mengamankan 2 pelaku penyuntikan silikon secara ilegal. Di sebuah hotel di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat inilah seorang wanita ditemukan tewas. Jasad korban berinisial RA ditemukan tergeletak di tempat tidurnya oleh pihak pengelola hotel. Petugas hotel curiga setelah korban yang tak keluar dari dalam kamar yang diinapinya selama 3 hari. Pihak kepolisian unit Reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat bersama tim Puslap 4 Polri segera menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh wanita berusia 35 tahun tersebut. Untuk kejadian ini sendiri, sudah ada beberapa yang kita mintai keterangan. Ada dari pihak hotel, kemudian dari security, dan ada juga teman dekat. Untuk dugaan-dugaan awal, sampai dengan saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Rekaman CCTV di luar dan dalam hotel menjadi bukti penting yang menentukan pada orang yang bertanggung jawab pada kematian korban. Hal itu dikuatkan dengan percakapan di aplikasi pesan telepon genggam wanita asal Indramayu itu. Rupanya, korban janji bertemu dengan terduga pelaku di kamar hotel untuk menerima suntikan cair silikon secara ilegal dengan tarif 4 juta rupiah. Suntikan ke payudaranya itulah yang diduga menjadi sebab kematiannya. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap sang penyuntik. Ia adalah Ruwinai Rudi alias Windy. Aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat menangkapnya bersama rekannya Arif Abdullah. Windy berperan sebagai penyuntik cairan silikon ke payudara korban. Ia bekerja di sebuah salon yang menjalankan bisnis suntik silikon ilegal sejak tahun 2004. Sementara Arif Abdullah bertugas mengantar Windy, membeli cairan silikon dan perlengkapan lainnya, serta mengantar ke lokasi kejadian. Terungkap pula penyuntikan ilegal yang dilakukan pada korban sudah 2 kali dilakukan tersangka. Namun saat penyuntikan kedua, diduga cairan silikon sebanyak 1000 ml yang disuntikan pada korban bocor hingga meracuni korban. Dulu sudah pernah, namun yang saat ini suntik kedua, mungkin pas suntik kedua ini diduga adanya kebocoran sehingga adanya korban di hotel sampai kita temukan di hotel tersebut. Saat ini, di dunia kedokteran, penyuntikan cairan silikon sudah dilarang karena berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Injeksi silikon payudara dapat menyumbat aliran darah ke otak, jantung, paru-paru, dan organ tubuh lainnya. Tindakan injeksi silikon pun dapat menimbulkan efek samping, seperti komplikasi, perubahan posisi silikon, infeksi, pemicu kanker, hingga kerusakan saraf. Dan biasanya kalau sampai meninggal itu karena cairannya itu masuk pembuluh darah besar gitu. Ya, biasanya langsung ada shock anafilaktik atau emboli cairannya itu ke paru. Jangan mudah tergiur harga murah demi tampilan yang berubah. Prosedur bedah plastik harus dilakukan oleh dokter atau rumah sakit yang bersertifikat. Atas tindakan ilegal yang dilakukan tersangka, kini polisi menjerat keduanya dengan pasal berlapis tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Ya, semoga masyarakat semakin tercerahkan akan bahaya dari zat-zat yang memang sudah dilarang untuk digunakan agar tidak ada lagi korban jiwa. Ustaz, ini saya mau nanya nih, sebenarnya boleh gak sih kita, pastikan sebagai cewek gitu ya Ustaz, khususnya pingin terlihat lebih cantik gitu ya Ustaz, boleh gak sih sebenarnya kita nih merubah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah tapi ada risikonya gitu loh Ustaz? Ya Mbak Sheila, kita memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling indah, ahsan takwim. Dan Allah adalah maha indah dan suka dengan keindahan atau kecantikan. Sehingga ketika Allah menetapkan bahwa kita memiliki keindahan-keindahan sebagaimana ketetapan Allah dan itu merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh mempercantik diri, kita boleh menampilkan keindahan-keindahan tersebut tentu dengan syarat. Kalau seseorang memang sudah cantik dalam tanda kutip, tidak ada cacat, tidak ada aib,
Maka proses mempercantik diri termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, landasannya surat An-Nisa ayat 119. Wala yughayyirunna khalqallah. Dikhawatirkan termasuk yang mengubah ciptaan Allah. Apalagi tadi dengan benda-benda atau dengan zat-zat yang itu membahayakan. Kalaupun dia dalam keadaan ada cacat, ada aib, maka para ulama membolehkan. Karena ia bukan mengubah yang sudah ada, tetapi ia ingin mengubah cacatnya, keadaan yang tidak baiknya, mungkin pernah ada musibah, ada kecelakaan, ada pula memang aib atau cacat sejak dari lahir, maka itu boleh, asalkan tentu memenuhi ketentuan secara medis, tidak boleh sembarangan, karena dikhawatirkan sebagaimana tadi membahayakan diri sendiri. Tujuannya mempercantik, hasilnya adalah mempercepat dia menuju ke alam kubur. Karenanya ada dua pandangan para ulama, yaitu sesuai dengan hadis Imam Al-Bukhari, lil husni la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutalafijat al mutaghayyirat khalqallah. Kalau tujuannya adalah tujuan untuk keindahan, karena memang ada cacat, ada aib, maka dibolehkan. Tapi kalau dia sudah cantik, dia sudah bagus, penampilannya sudah indah, maka dibolehkan kalau itu dalam kondisi normal. Tapi dengan menggunakan zat-zat yang membahayakan, apalagi mengubah keadaan dirinya yang itu sudah terbaik di sisi Allah, maka disebut sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahkan insya Allah kita sangat yakin bahwa kecantikan itu ada dua dimensi. Kecantikan lahiriah, tetapi ada kecantikan batiniyah. Kita yakin kecantikan itu pula adalah merupakan anugerah Allah. Kalau itu anugerah Allah, maka kita jaga pula sebaik-baiknya, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita, bahkan mengancam nyawa kita. Tidak pula kita mengubah apa yang Allah sudah tetapkan dalam keadaan kita, karena itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ustaz, mengubah itu berarti termasuk mengubah bentuk tubuh gitu Ustaz, ataupun wajah gitu ya kan, terkadang kan mungkin wanita gitu ya, lebih ke khususnya kan kayak gini kan lebih ke perempuan gitu ya Ustaz, pengen terlihat lebih cantik, hidungnya jadi mancung, atau mungkin pipinya tembem terus dihancurkan lemaknya dengan suntikan khusus untuk penghancur lemak pipi, apakah itu juga tidak boleh Ustaz? Ya Mbak Sheila, memang ketetapan dari Nabi SAW tidak menyebutkan secara rinci. Karenanya ada dua. Yang pertama, ada yang dijalankan secara normal, menggunakan hal-hal yang sifatnya normal, tidak dengan zat-zat yang membahayakan. Misalnya dengan herbal atau dengan mengkonsumsi minuman tertentu, obat-obat tertentu, yang itu dibolehkan, maka tidak ada masalah. Yang kedua adalah ada hal-hal yang sudah secara alami itu adalah berubah, tapi ada yang tidak berubah secara alami. Misalnya memperpanjang hidung, itu kan tidak alami, ya karena memang hidungnya sebegitu. Tapi kalau dia mempercantik hidungnya dengan make up atau dengan sarana-sarana yang sifatnya herbalis, meminum, mengkonsumsi tertentu agar kemudian selalu dapat keadaannya fresh, keadaannya indah, tidak ada masalah. Atau pula dengan zat-zat bahan-bahan yang dibolehkan. Di sini ada dua hal sesungguhnya. Ada zat-zat yang tidak dibolehkan. Tapi ada hal-hal yang sifatnya normal, wajar, atau alamiah yang itu dibolehkan. Karenanya mengubah ciptaan Allah itu yang sudah paten dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kemungkinan berkembang, kemungkinan berubah dibolehkan. Misalnya ya kemungkinan berubah itu kan tadinya putih gitu ya, karena sering menjemur matahari, maka dia menjadi agak kehitaman, maka dia mengenakan bedak, mengenakan sunblock, itu dibolehkan. Atau memang awalnya ya keadaan sudah bagus, tapi karena memang iritasi kulit dan sebagainya, maka dibolehkan. Tapi persyaratan dibolehkan itu kalau menggunakan zat-zat yang memang dibolehkan, tidak membahayakan. Ya, berarti zat-zat yang seperti cairan yang dimasukkan ke tubuh kita untuk membuat tubuh ataupun wajah terlihat lebih cantik, berarti itu tidak dibolehkan gitu ya Ustaz. Tapi melainkan kalau misalnya perawatan krim wajah gitu ya, krim under eye untuk menghilangkan kantong mata, kayak gitu, itu berarti boleh gitu ya Ustaz ya.